5.190 dan 308 ini memperjuangkan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan di sektor service 2 dan juga shipbuilding. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait pertanyaan teman-teman, kira-kira berapa ya untuk prediksi teman-teman nanti hasil skill testnya, nilainya berapa yang diloloskan sehingga mendapatkan sertifikat dan bisa sending data dan bisa terbang ke Korea. Oke teman-teman, sebelum membahas itu saya akan sedikit menawarkan produk dari saya, yaitu skill test, alat skill test buat kalian semuanya, baik itu pin, ring, dan juga baut. Itu akan saya sediakan buat kalian yang berminat, bisa langsung datang ke link deskripsi saya. Ada juga aplikasi pembantu kalian untuk belajar bahasa Korea ataupun ujian IPS topik, namanya CBT ya. Ini saya buat CBT, untuk UBT masih belum saya buat secara langsung karena servernya sangat mahal. Jadi saya sediakan untuk kalian CBT, dan soalnya cukup lumayan update ya. Ada juga yang saya ambil dari topik 1 ya, hanya beberapa saja, namun ini juga sangat membantu buat kalian untuk belajar ujian IPS topik ataupun CBT ujian IPS topik. Baik teman-teman, selain itu saya juga menawarkan kaos ya. Kaos ini yang bertulisan pejuang won, tentunya buat kalian semuanya yang merasa dirimu berjuang untuk mendapatkan won di Korea, bisa membeli kaos ini, bisa langsung datang di link deskripsi. Oke, saya akan membahas terkait prediksi ya. Sebenarnya prediksi ini tidak bisa untuk dikira-kira, nggak bisa sebenarnya teman-teman. Ini boleh percaya boleh tidak, tapi ini gambaran dari saya, dari data-data yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sektor yang ada sebelum-sebelumnya. Dan di service 2 ini ada 5.190. Kuota awal ataupun kuota yang ditentukan 4.782, dan shipbuilding sendiri 308 yang akan mengikuti skill test. Entah ini semuanya mengikuti skill test atau hanya beberapa teman-teman yang tidak mengikuti, atau artinya di situ mengundurkan diri kalau tidak mengikuti skill test ini ya. 293 kuota yang ditentukan untuk shipbuilding sendiri. Nah, di sini saya akan bahas service 2 terlebih dahulu. Namun sebelum saya membahas service 2, kita lihat di perikanan ya, maksud saya. Karena pertanian tidak ada ya, mohon maaf. Perikanan terlebih dahulu. Untuk perikanan terlebih dahulu ini teman-teman kemarin itu paling rendah dari tahap pertama dan juga tahap kedua itu 96,5, itu KKM-nya ya. Bahkan di situ teman-teman bisa mendapatkan kuota 4.100 yang mana awalnya 4.097. Namun ditambah kuota hanya 3 saja dari 6.000 sekian teman-teman yang mengikuti, 6.292 yang mengikuti ujian tahap pertama, dan di tahap terakhir itu diloloskan sampai 4.100. Nah, di sini bisa digambarkan untuk teman-teman yang service 2 itu 8.000 lebih, dan sekarang sudah turun menjadi 5.190 dan akan mengambil ataupun diambil kuotanya 4.782. Entah ini ada tambahan 10 orang, 8 orang, 100 orang atau berapa, kita tidak tahu. Untuk tambahannya ini hanya HRD Korea yang tahu. Dan bisa digambarkan untuk service 2 sendiri, kemarin di tahap pertama itu 49,5 ya, 49,5. Nah, di sini ada perbedaan terkait service 2 dan juga perikanan. Di perikanan tahap pertama itu nilainya 36 KKM ya, KKM 36, dan di service 2 49,5. Artinya ini sangat beda jauh ya, beda jauh dibandingkan dengan perikanan. Karena di sini 36 dan juga 49,5 cukup lumayan jauh ya. Saya rasa juga sama seperti itu. Jadi buat kalian di service 2 ini nanti kemungkinan besar, karena sebentar, untuk sertifikatnya ini berbeda dengan sertifikat di perikanan. Jika di perikanan bisa mendapatkan 20, 40, bahkan 60 poin. Di perikanan ada juga yang mendapatkan 90 poin. Itu sangat tinggi sekali, dan beda di sertifikat teman-teman di service 2 ini hanya mendapatkan 5 poin saja. Dari sertifikat BNSP 120 jam
pelatihan kerja, dan ada juga sertifikat 2 tahun pengalaman kerja di bidang servis 2 ataupun sektor servis 2. Itu hanya mendapatkan 5 saja. Dan di sini bisa kita lihat untuk hasilnya nanti kurang lebih jika digabung menjadi satu, tahap 1 dan juga tahap 2, nantinya akan menjadi 98 untuk KKM-nya sampai 110, teman-teman. Ini untuk prediksi saya ya, boleh percaya atau boleh enggak, karena ini saya gambarkan dari teman-teman yang sudah lulus di perikanan. Karena servis 2 ini masih perdana, dan jadi kita tidak bisa melihat rekod di tahun-tahun sebelumnya karena belum adanya sektor servis 2 ini ujian di tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk gambaran servis 2 saya kuat di 98 sampai 110, insya Allah KKM-nya teman-teman lolos di servis 2. Ya, kalau mungkin bisa 80 nggak mungkin. Kalau saya rasa kalau 80 itu sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban 80 ke bawah. Tapi kalau 90 ke atas, 98 ke atas sampai 110, insya Allah itu bisa. Karena teman-teman saya yakin banyak yang persiapannya yang matang dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Kembali ke shipbuilding ya, shipbuilding di tahun kemarin itu nilainya 89,3 di tahun 2023. Karena di tahun 2023 tidak adanya skill test, di sini dijadikan satu langsung untuk nilainya diambil 89,3 paling rendah, teman-teman. Dan di tahun 2024 sendiri itu 67,5. 67,5 ini nilai paling rendah, teman-teman, shipbuilding. Dan kuotanya cukup lumayan kecil dibandingkan di tahun 2023. Namun pesertanya juga lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Kemungkinan besar ini hampir mirip saja ya. Dan bisa dipastikan ataupun diprediksi, maksud saya diprediksi untuk KKM-nya setelah nanti selesai di service di shipbuilding ini. Bukan, teman-teman. Shipbuilding kemarin ada sedikit tidak ada ya. Ada, maksud saya di tahun 2023 ada skill testnya ya, ada skill testnya di tahun 2023. Ternyata saya masih ingat ada skill testnya, dan mungkin bisa jadi ini 90, teman-teman, 90 naiknya ke 120 ya, 120 karena pesertanya sedikit, 308 saja, dan yang diluluskan 293. Mudah-mudahan ini 108 semuanya lulus ya, saya doakan lulus karena hanya sisa sedikit saja, kurang lebih 8 ditambah 7, 15 orang saja yang akan digugurkan nanti ya. Saya doakan untuk shipbuilding ini lolos semuanya ya, karena sedikit saja. Mudah-mudahan di 15, teman-teman. Buat teman-teman ini hadir saja ya, hadir saja. Insya Allah kalian bisa lulus semuanya ini. Hadir ya, saya rasa harus hadir. Mas, nanti kalau ada pengurangan bagaimana seperti servis 1? Jangan khawatir, insya Allah tidak ada pengurangan. Kita berdoa saja supaya tidak ada pengurangan dan semuanya lolos. Karena 293 itu selisihnya cuma sedikit dari 308. Hadir saja, mudah-mudahan kalian lolos dan bisa memperjuangkan untuk mendapatkan SLC di tahun depan. Nah, jadi itu teman-teman dari saya sendiri, prediksi saya sendiri, boleh percaya boleh tidak, 98 sampai 110 untuk servis 2 dan 90 sampai 120 untuk shipbuilding. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Terima kasih.